Sewu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi wa barik wasallim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, rabbi rohli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin. Matur nuwun kesempatan yang diberikan. Matur nuwun yang kula hormati para yai, Bu Nyai, Abah Umi sedaya, mugi-mugi semangat sehat hari ini tetap kita jaga. Ngoten nggih. Nah, hari ini kula beto yang monggo dipraktekkan niku adalah sambungan dari minggu kemarin, dahar sarapan buah didahulukan, yaitu adalah pepaya. Bismillahirrahmanirrahim, kita dahar pakai bijinya. Monggo nggih, mboten dikunyah. Monggo nyuwun tolong mbak-mbak mungkin mendokumentasikan ibu-ibu yang dahar pepaya dengan bijinya niku nggih. Jadi pepaya dengan bijinya tanpa bijinya dikunyah niku sangat membantu menyembuhkan pencernaan kita. Wau, kula di belakang napa tesih wonten nggih ibuke? Wau di belakang niku ada ibu-ibu yang mengeluh menawi niki ada yang sami, yaitu mudah sekali sebah. Mual sebah yang itu sudah bertahun-tahun, pundi nggih ibuke wau teng wingking soalnya. Niku kemudian ibunya sudah biasa mengkonsumsi obat untuk mahnya niku. Kemudian saya tanyai, selain itu beliau juga mengeluhkan sakit pinggang yang tidak selesai-selesai. Kemudian kula sanjang nopo malih keluhane ibunya adalah juga ada riwayat darah tinggi, kaki niku keju-keju niku nuwemen. Sampai maksudnya berjalan lama tidak kuat. Beliau mesti duduk di belakang katanya karena ndak kuat duduk ngaten menika. Duduk di belakang karena di pinggang niku sakit. Kemudian di kaki niku keju-kejune nemen. Monggo kita bahas hari ini, mudah-mudahan menjadi pelajaran bersama. Baik nggih. Terus kalau untuk urusan sakit perut, untuk mual, mules, anak diare, masuk angin, monggo niki dipraktekkan. Kalau zaman dulu niku adalah singkong diparut, diambil airnya. Nate kepireng nggih. Nah, niku. Kenapa hari ini tidak dilakukan? Ribet ngoten nggih. Tapi dulu niku terbukti napa mboten nggih kinten-kinten nggih. Orang kalau sakit perut niku yang dilakukan adalah singkong diparut, diperes, diambil airnya saja kemudian diminum. Nggih. Zaman dulu. Nggih. Zaman dulu dan itu pun di desa, nggih. Kan ada ibu-ibu yang menyampaikan zaman dulu kok saya nggak pernah tahu niku nggih. Nah, niku mungkin bisa jadi karena susah untuk menjumpai singkong yang baru kemudian diparut, diperes, diambil airnya diminum. Monggo, sinten sing pirsa harganya kanji. Harga kanji niku pinten nggih? Sekantong yang paling kecil niku. Ternyata berapa ibu-ibu sing pirsa nggih? Harganya 3.000. Nah niku sampun niku. Niku adalah bisa panjenengan ganti sebagai air dari parutan singkong itu. Yang dikenal sekarang namanya adalah ya saya yang memperkenalkan, atau kemudian sebenarnya di YouTube nggih wonten. Niku mboten ngawur, di risetnya niku nggih wonten. Monggo kalau panjenengan pengen mirsani, nanti masuknya di Google Scholar, nanti ketiknya adalah Manihot utilissima. Ngoten nggih. Jadi singkong niku punya nama Latin yaitu adalah Manihot utilissima. Diketik di sana, kemudian ada lambung itu istilahnya ada sendiri untuk sakit lambung. Kemudian ketik dua kata itu akan muncul risetnya cukup panjang. Itu sampun diriset, sampun diteliti bahwa air
perasan singkong niku wau nanti akan melapisi lambung kita untuk menyelesaikan permasalahan perut kita. Ngoten. Terus bagaimana kita kemudian membuatnya dari kanji yang 3000 niku? Monggo kita manfaatkan sekarang menjadi susu kanji. Susu kanji bagaimana caranya? 1 sendok makan peres mawon dengan setengah gelas air, boleh hangat. Nggih, boleh hangat, tapi mboten pareng panas apalagi kemudian dimasak di atas kompor. Nanti jadi cenil. Sanes susu kanji. Kita kemarin pedomanannya apa? Beras kencur jadi obat. Sego kencur sudah tidak jadi obat. Nah, niku kita pelajaran dari nenek moyang kita, tentunya ilmunya juga dari Allah. Mari, nah kita lanjutkan. Yang tadi susu kanji itu tadi dengan cara seperti itu anak-anak sakit perut, anak-anak muntah, anak-anak kok perutnya bung niku paringi niku disendoki ngeten. Pengen ada rasa diparingi garam dikit, kemudian mau manisnya dikit dari madu sedikit nggih pareng atau kemudian apalah yang manis, kemudian sedikit mawon biar ada rasa diminumkan sedikit-sedikit. Kalau kita yang orang dewasa langsung diglek habis monggo. Habis itu dijeda rien 15 menitan, baru kemudian sarapannya adalah buah ngaten. Niki kula anjuran untuk sebenarnya seperti ini adalah untuk semua keluhan. Tadi ibu yang tadi menyampaikan niku sampai terus teng dokter saraf, teng dokter banyak lah. Dan obatnya itu macam-macam. Saya sangat menggalakkan, mengkampanyekan, mengajak monggo sembuh sehat tanpa obat. Monggo dari alam sekitar dan itu akan menjamin lebih sehat lagi karena kadang diistilahkan sebagai bukan produk pabrik tapi produknya sing kuwasa, produknya Gusti Allah. Ngoten nggih. Lanjut nggih. Habis tadi yang susu kanji jeda 15 menit yaitu dengan sarapannya adalah buah, monggo buah nopo sing disukai. Paling sarankan yaitu adalah pepaya tadi dengan bijinya. Bagaimana tadi berhasil nopo? Enggak berhasil? Berhasil, nggih. Kita lanjut nggih sekedap untuk yang tuntas rien nggih. Terus niku wau habis ngoten minumnya monggo diminum seperti yang panjenengan unjuk sak menika niki namanya adalah air infusa. Caranya membuat infusa, saya ulangi nggih, siapa tahu ada yang lupa. Panaskan air di atas kompor, kemudian tunggu sampai mendidih, kemudian matikan kompor, bahan-bahan dimasukkan, tutup kompornya dimatikan. Dengan cara seperti itu, niku kalau di lab kami namanya mengekstrak. Nggih, istilahnya di Jawa yaitu adalah com-coman. Monggo, buah apa saja yang bisa diinfusa? Kula kemarin sanjang sedaya saged yang jelas-jelas tidak beracun untuk dikonsumsi, tidak bikin mabuk. Lek dengan minum sekarang niki napa mawon niki wau sing diunjuk yaitu adalah jahe, pandan, sereh kula paringi telang. Nah, kemarin di Kota Malang digalakkan nanam telang nggih. Terus kemudian banyak di kota-kota wonten. Monggo niku dimanfaatkan. Kapan itu bermanfaat? Jadi misalnya aku kok yo nggawe telang tapi kok yo pancet ae rasane awakku misalnya. Niku seberapa yang diminum? Kalau diminum 1 hari 1 gelas nggih mboten terlalu berdampak. Tetapi bagaimana? Gantilah kalau nyanjangi, gantilah seluruh air putihnya niku dengan air super antioksidan. Niku super antioksidan. Wonten teng YouTube kula tulisnya YouTube kula napa tesih imut Abah Umi sedaya yaitu adalah Kelor Uwin Malang. Nama YouTube kula, channel kula ulangi yaitu adalah ketik mawon mangke teng Google niku keluar Kelor Uwin Malang. Facebook-e wonten, YouTube-e wonten, IG-ne wonten.
Mungkin di situ saya menunjukkan bagaimana cara membuat infusa, kemudian bagaimana yang diabetes harusnya, kemudian ada yang saraf terjepit, kemudian ada macam-macam jantung komplikasi niku wonten teng mriku. Monggo mangke dikunjungi dan jangan lupa diamalkan. Ngoten nggih. Insyaallah. Oh, di-subscribe, nggih, di-subscribe. Nggih, matur nuwun. Jadi kalau ada video baru supaya ada pemberitahuan. Nate ada yang bertanya, menawi tasik teng benake Bapak Ibu tasik wonten ngaten, niku misalnya ngeten, gak bahaya ta, ngoten nggih. Gak bahaya ta kok air putihnya diganti semuanya dengan infusa. Padahal kan harus air putih. Bagaimana dengan ginjalnya? Monggo kita saya ingin menjawab nggih supaya jenengan tidak ada keraguan. Ingkang dikatakan jamu berbahaya untuk ginjal, kemudian mungkin panjenengan nate mendengarkan apalagi herbal yang berbahaya untuk ginjal. Kula jawab bahwa yang berbahaya itu yang jenis apa misalnya. Niki yang contoh yang kula tidak sarankan, misalnya pergi ke menawi panjenengan nate pergi ke toko jamu, diudekkan jamu, kemudian ada pil-pil tambahan. Nate pil-pilnya itu bisa jadi bentuknya padat sanes bentuk kapsul yang kemudian isinya serbuk mboten. Mboten. Sanes serbuk yang isinya daun, bukan. Dari jenengan minum niku, jenengan belum sampai rumah, biasanya niku nyaman, enteng, kemeringet di toko jamu niku. Sampun enten ngoten. Dan itu banyak. Kula sanjang saya patut curiga, kula belum bisa memastikan karena saya tidak mengambil dan menelitinya. Saya patut curiga bahwa itu ada tambahan obat kimia karena kerjanya jamu tidak mungkin secepat itu. Mboten mungkin. Jarak 5 menit, 10 menit langsung kemeringet, ngoten. Tidak mungkin kerja jamu atau bahan alami niku kados ngoten. Yang saya curigai yang ada pil niku wau yang isinya macam-macam niku yang saya curigai. Sementara yang diaduk diminum itu saya tidak terlalu mencurigai. Meskipun harus ada buktinya untuk dikaji apakah benar. Yang ingin saya ajak bahwa mana yang butuh diwaspadai untuk ginjal dan tidak, itu adalah ngaten Bapak Ibu. Bapak Ibu, Umi Sedoyo, adik-adik yang ada di depan ini masih adik-adik belia. Yaitu adalah panjenengan apa pernah minum atau makan dahar jika kemudian antara di dahar ini sama yang dikeluarkan, ngapunten, bentuknya yang sederhana saja misalnya adalah pipis, itu yang aromanya tetap. Nate napa mboten? Dahar atau minuman, makanan atau minuman jika kemudian dikonsumsi lewat mulut, kemudian dipipis jenengan akan mencium aromanya sama. Ada yang menyebutkan pete, duren, saya malah mengajak memikirkannya yang lainnya. Yaitu adalah jenengan nopo nate ngonsumsi obat yang dicium aromanya niku tetap, pipisnya niku bau obat itu. Terus kemudian misalnya juga yaitu adalah yang sering niku kopi berperisa kopi. Kopi perisa. Jadi jenengan kalau tumbas niku memang harus teliti. Karena tanggung jawab kesehatan itu ada di tangan kita. Enggak boleh nyalahkan orang lain. Nggih, kopinya niku jenengan baca apakah dia adalah kopi butiran atau kemudian tulisannya adalah perisa kopi. Apa sih maksudnya perisa kopi? Niku adalah sama dengan essence. Esen atau perasa niku. Perasa niku bisa dirasa dan diaroma komplit niku kemudian nanti menyerupai kopi.
Esen nanas, esen durian, esen stroberi, esen itu bukan dari kebunnya. Bukan. Kalau beneran dari kebunnya harganya ndak mungkin 5.000. Esen niku harganya 5.000, 10.000 pun dapat. Esen ibu-ibu sangat paham, di rumah kita biarkan setahun, 2 tahun, 3 tahun kita buka, aromanya tetap nopo berubah. Tetap. Dia bukan dari kebunnya. Bukan dari kebun yang diekstrak, diwadahi esen. Ndak mungkin harganya sak monten. Karena mengekstrak seperti itu pekerjaan yang rumit, dan nanti kalau memang asli ekstrak pasti di atas 500.000. Mahal, pekerjaannya rumit. Mengekstrak nih kok. Itu adalah buatan yang disebut adalah sintetik. Nah, inilah yang patut kita curigai, yang bermasalah mangke terhadap ginjal kita. Yaitu jika kita konsumsi, di pipis kita masih muncul. Nanti yang kemarin misalnya lagi booming niku misalnya sirup obat yang kemudian gagal ginjal akut. Niku kenapa? Karena pada pipisnya si anak tetap ditemukan. Apa sih maksudnya ditemukan itu? Yaitu adalah tubuh kita niki sakjane sangat komplit. Wau Ustadz sampun menerangkan bahwa kita harus bersyukur. Kita nggak minta, ya Allah jantung kita nyuwun tulung jenengan degupkan, nyuwun tulung lambung kula kerja, nyuwun tulung ati kula kerja, kan kita nggak minta, tapi semuanya sampun Allah jalankan. Masya Allah. Nah, seluruh yang kita mulai dari sini sampai seluruhnya ini sebenarnya niku kalau saya sampaikan niku lab kimia yang sangat dahsyat. Sangat. Kita maem nasi kalau dikunyah lama menjadi manis, leres. Niku karena apa? Di mulut kita ada namanya enzim yang bisa menghancurkan, mengubah yang besar sekali molekulnya nasi niku menjadi kecil-kecil berubah menjadi gula dan manis. Lah kalau kemudian kita makan, tapi niku tetap utuh. Keluar niku utuh, berarti dia niku sangat kuat, ndak rapuh, ndak tugel, ndak berubah. Nah, itulah ketika tidak berubah maka kita kepikiran membebani ginjal kita. Tapi kita balik, misalnya panjenengan dahar rawon warnanya hitam. Dahar soto, nah warnanya kuning. Apa nate pipisnya aroma soto? Apa nate napa pipisnya aroma rawon? Apakah warnanya habis makan rawon banyak karena suka terus pipisnya aroma rawon, warnanya hitam menjadi rawon? Tidak. Kenapa? Karena produknya sing kuwasa niku sampun didesain mesti cocok damel menungso. Niku kita harus yakin tingkat keimanan. Mboten mungkin Allah menebarkan racun teng sekitar kita. Sesuatu Allah Maha Rahman Rahim kita harus yakin nggih kan? Terus kemudian nek tanduran-tanduran niku enten racune terus kemudian mblaeni terhadap kita, apa mungkin Allah yang Rahman Rahim itu seperti itu? Ndak mungkin. Buktinya itu tadi. Rawon soto ndak pernah ditemukan menyebabkan gagal ginjal. Apalagi com-coman kita ndak heboh rawon, bumbune popok nggih. Ibu niki saged disebutkan 3 lebih, 5 lebih rawon niku bumbune popok pol. Soto popok epol, tapi mboten nate nggarakno gagal ginjal. Dengan cara infusa yang kula sanjangi wau com-coman niku tidak mungkin kemudian mengubah urusan ginjal kita. Kembali yang tadi disebutkan karena pete, duren, kemudian buah naga, nanti nggih pipisnya merah. Apakah itu berbahaya untuk ginjal? Kita kembalikan lagi saya jawab. Kalau pete, apakah pipis kita benar-benar aroma pete yang segar? Sama nopo tidak sama?
Tidak sama. Kalau sama, mak empetin mboten kolu karena iling-ilingen bau pipisku mau ambune seperti persis. Tidak sama. Tetapi berubah menjadi aroma khas habis makan pete. Begitu pula habis makan durian. Pipisnya beraroma khas habis makan durian, tapi pipisnya aroma durian tidak. Terus yai mirip. Kalau mirip mboten kolu. Dijamin. Bagaimana kemudian kalau buah naga? Pipisnya aku kaget. Loh, aduh kok wabang? Padahal ini ndak lagi haid. Oh ternyata habis maem buah naga. Apakah berbahaya untuk ginjal? Kita lihat Rien supaya kita yakinnya sampai hakul yakin niku bahwa produk sing kuwasa niku tidak akan melayani ke menungso. Niku wau nggih, buah naga, merahnya buah naga yang kita taruh di luar ngeten niki nopo seminggu niku ketika kita buah naganya kita potong masukkan ke dalam air muncul warna merah. Habis itu kita diamkan, apakah seminggu tetap merah nopo berubah warna? Berubah warna. Artinya apa? Seandainya masih ada tersisa di dalam tubuh kita sisa buah naga warnanya, tidak mungkin akan tetap dalam waktu 1 minggu. Sudah terurai istilahnya. Tapi bagaimana kalau kemudian yang buatan manusia tadi? Niku kalau diuji teng lab kula, niku istilahnya molekulnya kecil, kemudian lincah, tunggal, tidak ada gandengane liyane ngoten. Terus teng lab niku yai menawi diuji niku namung cuman ngeten, diuji pakai alat dimasukkan niku kalau yang produk sing kuwasa niku akan muncul semacam rumput ngeten. Wadah sangat. Kalau di print itu ndak habis-habis printnya niku. Sampai ratusan sampai ribuan meskipun hanya kencur, meskipun hanya jahe, apa molekul yang ada di situ itu ndak capek sampai di browsing sampai ke wadah menyebutkan nama-nama senyawaan yang ada di situ niku sampai ratusan lebih ribuan wonten. Niku pakai alat yang canggih. 1 kali analisa niku di 1 jutaan. Pakai alat saged memunculkan kencur iki isine opo, suketeki isine opo, jahe isine opo, pandan isine opo niku dewe-dewe. Dan itu Masya Allah memberikan kekhasan. Jahenya Malang, jahenya Pasuruan, jahenya Probolinggo nanti akan mengeluarkan berbeda-beda. Dan itu serentak kuwadah. Tetapi manusia tidak mampu membuat, kalau yang sampun dipatenkan istilah apa tadi termasuk esen, itu mangke kalau di alat cuman 1 ngeten tok tunggal, dik ngeten tok. Ndak muncul koncone sing kuwatah. Yang berpikiran bahwa itulah murni, itulah tidak ada campurannya, itulah tidak ada kontaminannya sehingga itu bagus, niku kula mboten setuju. Karena ternyata ketika dewean ngoten nikulah lincahnya bukan main, saged kemana-mana, tidak ada jaminan ketika masuk ke sini keluar 100% itu tidak ada jaminan. Ngoten. Dan itu sampai ditemukan di pipis saged. Tapi kalau yang ciptaan Allah tadi itu tidak pernah sendirian, itu tidak pernah. Mesti ada kali kanca-kancane dan sekali lagi kalau kita ada keyakinan bahwa tidaklah Allah menciptakan segala sesuatu dengan sia-sia, maka segala yang tadi jumlahnya banyak niku pasti ada gunanya. Sehingga itu tadi misalnya yang kita jadi angen-angen soto dan rawon, nah niku teng sebelah wonten. Niku mboten membuat sakit ginjal. Berbeda sekali dan ketika kita dahar ndak pernah kemudian sampai muncul di pipis kita model yang sama loh nggih. Sama dengan yang kita dahar tadi. Artinya apa? Berarti di tubuh kita sampun diuraikan. Insya Allah cekap, ngapunten bila terlalu panjang. Mangke kalau ada tanya jawab sak mantune mawon. Kula akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.